Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Sinden Pengabdi Setan. Babak ke-6, Kirana. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Babak ke-6, Kirana. Bayaran untuk mendapatkan kesaktian secara cepat tidaklah murah. Ilmu hitam mampu memuaskan nafsu penggunanya untuk menuntaskan dendam, mendapatkan kekuasaan, menaklukkan, dan mendapatkan hal duniawi yang mereka inginkan. Banaspati, sosok bola api ilmu hitam yang melayang-layang di atas desa, hadir di sini dengan perintah Mbah Jurib yang menuruti perintah Nyai Lindri hanya karena hawa nafsunya. Ular siluman yang terikat dengan keris pusakanya juga telah bersiap menyerang warga desa. Tak cukup dengan itu, Mbah Jurib juga memanggil sosok roh pocong hingga makhluk yang harusnya sudah tenang di alam sana. Seolah Mbah Jurib mengerahkan segala ilmu yang ia bisa kali ini. Mbah, kamu sudah gila apa? Kamu gak sadar bayaran atas ini semua? Cahyo berteriak, mencoba memperingatkan. Sayangnya aku tahu ini semua sudah terlambat. Aku ora peduli. Selama Nyai Lindri ada di sampingku, apa saja akan aku lakukan. Balas Mbah Jurib dengan wajah yang sudah berubah drastis sejak sebelumnya. Wajahnya benar-benar seperti seorang kehilangan akal. Ia seperti ketakutan dan putus asa, seolah sangat takut kehilangan Nyai Lindri. Ingat Mbah Jurib, kamu masih punya anak istri yang setia menunggu di rumah. Aku berteriak, yang masih berusaha menyadarkan Mbah Jurib. Wajah Mbah Jurib terlihat bingung. Mungkin ia teringat sekilas tentang keluarganya. Namun sepertinya itu tidak berarti dibanding hawa nafsunya terhadap Nyai Lindri. Warga desa terlihat ketakutan dengan apa yang mereka lihat saat ini. Seseorang yang mereka minta tolong untuk menyelesaikan masalah ini, kini berbalik ingin membunuh mereka semua. Bagi Cahyo, mungkin menghadapi Banaspati itu tidak sulit. Tapi seandainya Cahyo mengalahkan Banaspati itu, Mbah Jurib akan memanggil kembali Banaspati untuk melawan Cahyo. Itu artinya akan ada nyawa lagi yang ditumbalkan. Biar kami yang menjaga mereka. Selesaikanlah masalah ini. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangku. Tidak hanya itu, aku merasakan kehadiran banyak sosok yang mendekat. Pak D, teriak Gendis tiba-tiba kepada sosok yang berada di belakangku itu. Gendis, kamu ngomong sama siapa? Tanya ayahnya Gendis dan langsung dijawab olehnya. mereka datang, Pak. Warga hutan belakang yang kemarin nolongin kita. Benar, aku ingat mereka. Mereka adalah warga hutan belakang yang kemarin menyelamatkan kami. Kali ini mereka hanya menampakkan diri pada Gendis. Mungkin mereka tidak ingin membuat warga desa lainnya panik. Seorang yang Gendis panggil dengan sebutan Pak D itu tersenyum dan mengangguk ke arahku. Walau dengan wajah pucat yang menyeramkan, ia seolah memberi isyarat agar aku tidak perlu khawatir. Aku pun membalas senyumannya dan pergi meninggalkan mereka yang sudah berubah dengan warga desa yang masih hidup. Jul, Panjul, kita selesaikan. Warga desa gimana? Sudah ada yang menjaga mereka. Cahyo menoleh ke arah warga desa dan segera mengerti maksudku. Cahyo mengambil segenggam tanah, membacakan beberapa kalimat doa dan melemparkannya ke sebuah halaman kosong.
Banaspati itu menjadi hitam. Makhluk itu menyadari benda yang dilempar Cahyo dan menerjang tanpa ampun. Ledakan besar terjadi ketika bola api itu menyentuh tanah. Bajurip terlihat panik. Ia tidak menyangka ilmu andalannya bisa dihentikan semudah itu oleh Cahyo. Aku pun segera menerjang Bajurip. Sementara Cahyo mencoba menahan ular siluman dan makhluk yang mendekat ke arah warga. Keris itulah yang kuincar. Aku tahu Bajurip bisa memanggil berkali-kali siluman ular dengan bantuan keris pusaka di tangannya. Keris kami berdua pun beradu. Sebuah dentuman terdengar dari peraduan kedua pusaka yang saling menunjukkan kemampuannya. Ada kalimat doa yang aku bacakan setiap keris kami beradu. Tak satu pun serangan dari keris kami mengenai salah satu dari kami. Hanya pertarungan sengit dengan saling mengadu pusaka yang terjadi saat ini. Bukan tanpa alasan, sebisa mungkin aku tidak ingin melukai Bajurip. Beruntung ilmu bela diri Bajurip tidak sehebat yang aku perkirakan. Aku bisa menghindari setiap serangannya bila berhati-hati. Sampai akhirnya Bajurip sadar dengan hilangnya satu persatu sosok siluman ular yang sebelumnya ia panggil. Brengsek, apa yang kalian lakukan? Teriak Bajurip. Aku tidak menjawab dan terus menyerang kerisnya sambil membacakan kalimat doa. Hingga akhirnya runtutan doa yang aku bacakan selesai, Bajurip melompat mundur dan memperhatikan kerisnya. Sudah selesai, Nan? Cahyo bertanya. Aku mengangguk. Pusakaku! Pusakaku! Teriak Bajurip dengan panik. Dukun cabul, sekarang pusakamu itu tidak lebih dari seonggok besi karatan. Ledek Cahyo pada Bajurip. Bajurip membacakan berbagai mantra. Namun percuma, aku sudah berhasil memutihkan pusaka itu. Sekarang keris pusaka yang terikat dengan sosok roh ular siluman itu sudah tidak lebih dari besi berbentuk keris biasa. Bajurip melihat sosok roh yang ia panggil, namun sebagian dari mereka sudah menghilang, ditenangkan oleh doa Cahyo dan sebagian lagi tidak berani mendekat. Sudahi saja, Bajurip. Sudah tidak ada lagi ilmumu yang bisa kau gunakan. Iya, Bajurip. Bertobatlah. Tuhan Maha Pengampun. Mungkin saja ada cara untuk menebus dosa-dosa Bajurip. Bajurip semakin panik. Ia menoleh kepada Nyai Lindri, dan Nyai Lindri membalasnya dengan tatapan yang melecehkan. Bajurip pun tidak dapat berkata apa-apa lagi. Wes, Nan, gentenan kita urusi sinden-sinden sing suarane koyo kaleng rombeng iki. Aku setuju dengan Cahyo. Sedari tadi mereka nyinden dengan suara yang aneh. Aku yakin itu adalah kutukan. Seandainya tidak ada batu dari langgar watu bumi itu, mungkin sudah ada beberapa dari kami dan warga desa yang mati. Aku menggenggam keris Raga Sukma di tanganku dan bersiap menyerang Nyai Lindri yang sudah tidak memiliki pertahanan. Belum sempat kerisku mengenainya, muncul seseorang yang menahan seranganku dengan tongkatnya dan menatapku dengan kesal. Ia adalah seseorang yang dipanggil dengan Nyai Jiwonto, sinden tua yang aku duga adalah pemimpin dari mereka semua. Lindri, aku bunuh satu. Mas Danan, awas! Teriak gendis dari jauh. Terdengar suara Bajurip yang menerjangku dari belakang, menusukkan kerisnya ke tubuhku, dan gendis yang mencoba memperhatikanku. Aku lengah. Keris kosong itu menancap di punggung bahuku. Darahku mengalir. Beruntung ini hanyalah tusukan kecil. Rupanya Cahyo berhasil menahan Bajurip dari belakang sebelum kerisnya menusuk dengan dalam. Cahyo tidak mau mengambil resiko dan menghantam Bajurip hingga tidak sadarkan diri. Aku tidak menyangka, tanpa kekuatan apapun ia masih bertingkah senekat ini. Aku melihat Nyai Jiwonto tersenyum dan kembali ke samping Nyai Lindri. Urip ning donya sing tanpa pengharep. Terdengar suara Nyai Jiwonto nyinden dengan suara yang aneh. Pepeteng
wengi nimbali lelembut lan petaka. Derajat menungso ora ana regane ing pepeteng wengi. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas kata-kata yang terucap setelah itu. Namun sekilas aku merasakan sesuatu mencoba menguasai alam pikiranku. Aku menatap pada Cahyo. Ia juga seperti menahan sesuatu. Nan, lagu ini Nan. Ada yang tidak beres dengan lagu ini. Cahyo berteriak, yang akhirnya terjatuh sambil menutup telinganya. Aku menoleh ke arah ayah gendis. Ia masih menggunakan batu itu, namun gema dari batu itu tidak berefek dengan tembang ini. Sebaiknya sebagian warga sudah teriak kesetanan, seolah ada yang mempengaruhi pikiran mereka. Roh dari belakang hutan berinisiatif untuk merasuk ke tubuh warga desa. Aku tahu mereka melakukan itu untuk membantu warga desa mengendalikan dirinya. Wanasura! Cahyo berteriak memanggil sosok kera pelindung hutan Wanamarta untuk merasuk ke dirinya. Namun tidak berhasil. Sebaliknya, Wanasura juga terlihat gelisah. Mataku terasa panas, ingatan mengerikan mulai masuk ke pikiranku. Rasa sakit seperti saat tergantung pada seutas tambang aku rasakan seolah mengambil nyawaku sedikit demi sedikit. Aku tahu ini adalah perasaan Nyai Lindri saat memutuskan untuk mengakhiri nyawanya dengan menggantung dirinya di gerbang desa. Matanya menatap lurus ke sebuah rumah yang pernah ia tinggali, rumah Baskoro. Aku mendengar Cahyo terus berteriak, entah penglihatan apa yang ia rasakan, namun aku tidak berkutik. Aku seolah hampir kehabisan nafas merasakan semua yang terjadi padaku. Kelingan swarga ing wayah esuk sing sepi. Terdengar suara tembang mendekat dari arah gerbang desa. Suara tembang itu seolah menyentuh detak jantungku. Lelembut lan menungso duweni karep sing beda. Langit nderekake wong kang manut marang Gusti. Aku mengenal suara ini. Seketika pengaruh tembang Nyai Jiwonto tidak lagi menguasaiku. Aku menoleh ke arah suara itu, dan sudah ada beberapa orang memasuki desa. Itu adalah Naya, Sena, dan teman-teman dari Padepokan. Mas Danan! Teriak Mas Sena yang menghampiriku, sementara Naya terus menyanyi menangkal tembang Nyai Juwinto. Teriak Mas Sena yang menghampiriku, sementara Naya terus menyanyi menangkal tembang Nyai Jiwonto. Aku mencoba memulihkan diriku. Cahyo pun terlihat sudah sadar. Tembang terkutuk, pepetang wengi. Tanpa ilmu pun, tembang itu bisa membuat pendengarnya kehilangan akal sehat. Ucap Mas Sena. Nyai Jiwonto terlihat kesal. Ia memberi isyarat kepada sinden lain untuk mengelilingi kami, termasuk Mas Sena dan Naya. Ini tidak akan mudah. Masing-masing sinden ini membawa berbagai kutukan. Namun sebelum mereka melakukan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok yang merubah raut wajah sinden-sinden itu. Sebentar lagi, pagi akan datang. Seketika sinden-sinden pengabdi setan itu menghilang satu persatu ke dalam kegelapan. Mereka menatap kami dan warga desa dengan tatapan mengerikan, seolah memastikan mereka akan kembali lagi. Urusan kita belum selesai, ucap Nyai Jiwonto yang segera meninggalkan kami di kegelapan malam yang hampir bersanding dengan cahaya pagi. Mas Danan gak apa-apa? Naya menghampiriku setelah melihat darah mengalir dari punggungku. Luka tusukan kecil, Naya. Gak apa-apa. Naya obatin dulu ya, Mas. Ucapnya sambil membantuku untuk berdiri. Aduh, sakit, waduh. Terdengar suara Cahyo merintih kesakitan. Segera Mas Sena menghampirinya dan mengecek apa yang terjadi padanya. Aku melihat Cahyo menoleh ke arah Mas Sena. Aduh, gak bisa. Yang obatin harus Naya. Teriak Cahyo. Seketika aku mencopot sandalku
dan melemparkan tepat ke wajahnya. Plak! Jul, cangkemmu iku lho, iso-isone ngono. Cahyo pun hanya nyengir dan kembali berdiri. Ya, namanya juga usaha lho, Nan. Mas Sena hanya menggeleng melihat tingkah laku Cahyo. Namun aku tahu, setelah pertarungan tadi tubuh Cahyo juga pasti tidak sesehat yang ia tunjukkan. Aku menoleh ke arah warga desa. Roh-roh yang sebelumnya menjaga mereka berpamitan bersamaan terbitnya matahari yang menyelamatkan kami. Naya, tadi kamu nyanyiin tembang apa? Aku bertanya pada Naya. Naya hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaanku. Loh, kok senyum-senyum sendiri? Bukannya dijawab? Lah, aku mau jawab juga lucu. Wong sing ngajari tembang kuwi yo Nyai Kirana, ibunipun Mas Danan. Aku kaget mendengar jawaban itu. Nyai Kirana sudah tahu tentang adanya sinden-sinden yang menggunakan cara-cara menyimpang. Mereka mengabdi pada sosok lelembut yang bisa memberikan pengasihan. Makanya Nyai Kirana mengajarkan lagu itu. Nyai Kirana dan murid-muridnya jarang sekali ada yang menonjol ke setiap pementasan, karena ada sinden-sinden lain yang terlihat lebih mempesona. Aku mengingat wejangan-wejangan selama aku tinggal sama ibu. Memang aku tahu ibu sering bercerita soal itu. Namun zaman aku kecil, penggunaan susuk, minyak pengasihan, dan mustika adalah hal yang biasa dilakukan. Kalau kamu sebegitu dekat dengan ibu, kenapa kita nggak saling kenal ya? Aku bertanya pada Naya. Lagi-lagi Naya tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan menyelesaikan pengobatannya untuk lukaku. Mbak, jangan sering-sering senyum, nanti masnya baper. Ledek Cahyo kepada Naya. Jul, ini sendalku masih sisa 1 loh. Pilih tak lempar kemana ini? Ke pohon pisang di depan saja, Nan. Siapa tahu jatuh 1. Aku hanya menggeleng sambil mengenakan sendalku lagi. Sementara Naya pergi meninggalkanku mengganti air dari baskom yang ia gunakan untuk membersihkan lukaku. Lah kamu nggak peka-peka. Dia berharap kamu sendiri yang ingat tentang dia. Malah pakai nanya. Gimana, Tonjul? Namanya lupa pasti nggak ingat. Ya, bener juga sih, Nan. Tapi ya, nggak gitu maksudnya. Aku berdiri menutup mulut Cahyo, memaksanya menghentikan obrolan ini. Bila dilanjutkan, aku tahu perbincangan Cahyo akan menjerumus ke sana. Mas Danan, bagaimana? Parah lukanya? Tanya Jatmiko yang menghampiri kami. Enggak, Mas, enggak apa-apa. Maaf ya, Mas. Kita belum bisa beresin permasalahan ini. Kami sudah lihat perjuangan Mas Danan dan Mas Cahyo. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin sampai seperti ini. Justru kami mau tanya, apa yang kami warga desa bisa bantu agar saat sinden-sinden itu muncul lagi, kami tidak hanya menjadi beban. Tanya Mas Jatmiko padaku. Aku bertatapan dengan Cahyo. Sepertinya ia yang ingin menjawab pertanyaan Mas Jatmiko. Kami harap warga desa bisa memperkuat iman dan ibadahnya saja, Mas Jatmiko. Walaupun mungkin tidak bisa menghardik kutukan sinden-sinden itu, setidaknya tidak akan muncul Baskoro dan Bajurip yang lain yang mudah termakan hawa nafsu. Jelas Cahyo pada Jatmiko. Mas Jatmiko menghela nafas dan mengangguk. Ia sadar bahwa warga desa dan dirinya masih kurang dalam hal itu. Mas, nanti saya ajak pemuka agama dari desa saya ke sini. Kita perkuat iman dan ibadah kita bareng-bareng. Ucap Mas Sena yang menghampiri kami. Terima kasih Mas Sena. Saya akan sampaikan ke warga. Setelah adanya kejadian-kejadian ini, seharusnya warga desa mulai sadar. Ucap Mas Jatmiko yang segera meninggalkan kami dan menemui warga desa. Sekarang bagian kita, Jul. Gimana cara kita melawan sinden itu kalau mereka muncul lagi? Cahyo tidak langsung menjawab pertanyaanku. Namun ia melemparkan lirikan matanya ke arah Naya.
mata lawan mata. Sinden lawan sinden. Ngawur kamu. Enggak, enak aja. Gak mungkin kita ajak Naya ngelakuin hal berbahaya. Cie, ada yang khawatir nih. Ya bukan gitu, Jul. Tapi dia orang biasa. Melihat sosok lain yang gak kasat mata di tempat tadi, ada Naya gak bisa. Tapi jujur, Nan, kamu terselamatkan sama tembangnya tadi. Iya toh? Ya iya sih. Mas Sena mendekat ke arah kami, seolah ingin ikut mencari solusi atas permasalahan ini. Kalau kalian membutuhkan Naya, saya coba bantu. Ada teman-teman juga yang jaga dia, biar dia dibantu sinden lainnya juga. Iya, Naya mau bantu kok. Ucap Naya yang tiba-tiba muncul dari belakang Mas Sena. Tapi Nay. Gak apa-apa Mas Danan. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Kalau ternyata Naya punya kemampuan buat ngebantu Mas Danan, berarti Naya sudah diberi titipan untuk melaksanakannya. Aku menatap Naya. Ia mengatakan hal itu seolah tanpa beban dan tanpa rasa takut sama sekali. Aku pun menghela nafas dan terpaksa menyetujui rencana ini. Kata Pak D, sinden-sinden itu juga punya jago lain, Mas. Gendis tiba-tiba muncul menghampiriku. Yang dimaksud Pak Ade itu mungkin adalah salah satu roh yang tadi menyelamatkan warga desa. Jago? Maksudnya apa, Gendis? Itu loh, yang tadi bawa tombak melawan Mas Cahyo. Jawabnya polos. Mungkin maksud Gendis, selain Joko Garu, sinden-sinden itu juga memiliki pengikut lain yang melindungi mereka dan akan menjadi lawan yang menyulitkan untuk kami. Lebih baik Mas Danan dan Mas Cahyo beristirahat di padepokan saja. Kita siapkan rencana di sana, dan nanti sebelum gelap kita kembali ke sini. Ajak Mas Sena. Kami pun setuju dan segera berpamitan dengan warga desa yang juga segera kembali ke rumahnya masing-masing. Aku harap mereka mengingat pesan kami tadi dan bisa mempersiapkan batin mereka sebelum kembalinya sinden-sinden itu. Padepokan terlihat cukup ramai. Sepertinya anggota mereka sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Aku memutuskan untuk membersihkan diri dan beristirahat memejamkan mata sejenak untuk memulihkan kondisi tubuhku. Sepertinya Cahyo juga sama. Beberapa hari ini terasa begitu berat. Semoga saja pertemuan dengan sinden-sinden itu berikutnya adalah akhir dari kutukan ini. Le, bangun Le, bangun. Iya Bu, sebentar lagi. Ibu sudah masak sayur lodeh, keburu dingin loh. Mendengar ucapan itu, aku segera memaksa membuka mataku agar tidak ketinggalan memakan sayur lodeh favorit buatan ibu. Tapi seketika aku sadar, sepertinya aku bermimpi. Mungkin saja aku memang kangen dengan ibu. Lah kok malah tidur lagi toh? Sontak aku duduk dan menatap seorang wanita di dekatku. Aku mengusap mataku dan memastikan apa yang aku lihat bukanlah khayalan. Loh, Ibu? Benar, itu adalah ibu. Dia tersenyum seolah ingin memberiku kejutan. Kok Ibu bisa ada di sini toh Bu? Belum sempat menjawab, Cahyo muncul di depan pintu sambil membawa piring yang sudah berisi lauk. Lah yo biarin tonan, kan akhirnya bisa makan sayur lodeh istimewa, gak kalah dari buatan bule. Ucapnya sambil mengunyah makanan. Alah Jul, giliran makanan aja cepet kamu. Perasaan ibu ndak enak. Pas nanya ke Pak Le katanya kamu ke desa ini. Pak Le cerita tentang sosok yang kamu hadapi saat ini. Jadi ibu khawatir. Iya, tapi ibu nggak usah kesini, bahaya loh Bu. Anak kok mau ngatur orang tua? Percaya nggak percaya, orang tua bisa menjadi sekuat apapun demi melindungi anaknya. Aku tersenyum dan ibu malah mengusap rambutku, layaknya seorang anak kecil. Aku sedikit malu ibu melakukan itu di depan Cahyo. Tapi
Tatapan Cahyo sepertinya merasa iri dengan apa yang dilakukan ibu padaku. Panjul, enak ndak sayur lodehnya? Enak Bude, ini malah mau nambah lagi. Enak aja. Aku aja belum. Mau nambah lagi gimana? Lah yo makanya Tonan, bangun cepet, mandi, jangan males-males. Danan itu memang begitu Bude, kalau nggak diburu-buru ya senangnya itu di kasur. Enak aja. Fitnah itu lebih kejam daripada fitnah. Aku melempar bantalku pada Cahyo, namun ia begitu cekatan, menghindar demi melindungi sepiring nasi di tangannya. Ibu hanya menggeleng melihat kelakuanku dan Cahyo, seolah dia merasa tidak ada yang berubah dari kami semenjak masih kecil hingga sekarang. Aku segera mencuci muka dan menuju ruang makan di padepokan sana. Terlihat ibu sedang asik berbincang dengan Naya, seolah mereka sudah akrab dengan Naya. Ibu terlihat menunjuk ke arahku, namun Naya terlihat tersenyum tersipu menanggapi ucapan ibu. Entah apa perbincangan antara mereka, namun kejadian ini benar-benar merubah perasaanku semenjak kejadian semalam. Mas Danan, itu benar ibunya Mas Danan? Tanya Mas Sena padaku. Iya Mas Sena, kenapa? Nggak pantas yo. Ibunya cantik, anaknya kucel begini yo. Jul, matamu itu masih aja. Mas Sena pun ikut cair dengan perbincangan kami. Lah coba kamu ngaca Tonan, bangun tidur nggak mandi, mukanya kayak gimana toh? Iya sih, iya. Habis ini mandi, tak ajak Naya. Sembarangan, tak bilangin ibumu loh nanti. Ajak Naya buat nyuciin piring selama aku mandi. Curigaan aja kamu ini, Jul. Cahyo hanya melengos dan melanjutkan makannya. Ngapunten yo Mas, Danan kalau ada ibunya itu baik kayak anak kecil lagi. Bisik Cahyo pada Mas Sena. Siang ini terasa berbeda dari biasanya. Sepertinya masakan ibu benar-benar merubah moodku hari ini. Tepat setelah selesai mandi, kami segera berkumpul di pendopo untuk berdiskusi tentang maksud kedatangan ibu dan tentang cara kami menghadapi sinden-sinden itu lagi nanti. Ibu dapat kabar dari teman-teman sinden yang lain, ucap ibu membuka pembicaraan. Dari berbagai sanggar dan padepokan, beberapa sinden mendapat perintah untuk berkumpul di satu tempat. Aku sudah curiga, pasti ada hubungannya dengan kemunculan Nyai Jiwonto yang memimpin sinden-sinden abdi setan kemarin. Ada seorang sinden yang menolak. Ia ingin bertobat, melepaskan susupnya, dan tidak menuruti perintah dari empunya lagi. Tapi tiba-tiba wajahnya menua dan kulitnya penuh dengan sisik. Ia datang ke desa Kandimaya, meminta pertolongan pada ibu, dan menceritakan hal ini. Aku membayangkan bagaimana tersiksanya sinden itu. Namun itu jalan terbaik. Lebih baik ditolak oleh seluruh manusia di dunia dibanding ditolak di tempat terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Maksud Bude, ada kemungkinan mereka akan datang ke sini membantu sinden-sinden demit itu, ucap Cahyo pada ibu. Ibu mengangguk. Nyai Jiwonto pernah datang ke desa Kandimaya. Beruntung saat itu kami sudah pernah mengalami masa-masa sulit, sehingga tidak ada yang tergoda dengan bujuk rayunya. Saya yakin setelah ini, teman-teman dari Padepokan Ki Joyo Talun juga bisa bangkit kembali menjadi lebih besar dengan jalan yang benar, ucap ibuku. Mas Sena menggenggam tangannya saat mendengar kata-kata ibu. Aku merasakan niatnya untuk mengembalikan kejayaan padepokan ini yang merupakan warisan dari ayahnya. Nyai, mohon bimbingannya untuk Naya. Mungkin ia akan ikut menghadapi sinden-sinden abdi setan itu lagi nanti, ucap Mas Sena pada ibu. Ibu mengangguk. Tidak cuma Naya, semua sinden di tempat ini harus ikut. Mereka harus bisa membedakan seni sejati dengan sihir atau mantra yang bersembunyi di balik sebuah seni budaya.
Ibu, tapi terlalu bahaya, Bu. Semakin banyak orang awam di sana, semakin banyak kemungkinan korban yang jatuh, Bu. Aku protes pada ibu. Le, apa mudah memotong kertas yang jatuh dengan sebilah pedang? Ibu bertanya. Aku menggeleng. Tentu saja susah. Sama seperti saat ini. Kamu melawan sesuatu yang menurutmu tidak mudah dikalahkan dengan perempuan. Tidak mungkin kamu melawan suara dengan pukulan atau bilah keris. Aku mulai mengerti maksud ibu, namun tetap saja aku merasa khawatir. Lalu rencana Ibu apa? Aku bertanya pada ibu. Ibu menatap ke arah kami semua. Kita adakan pementasan wayang semalam suntuk di desa. Sontak aku terperanjat. Aku tidak pernah terfikirkan rencana seperti ini. Bu, ini kita sedang tidak bercanda kan, Bu? Ibu tersenyum. Tembang yang dinyanyikan Naya akan terus berkumandang semalam suntuk bersama sinden-sinden yang lain. Aku tahu maksudnya. Dengan ini, tembang terkutuk sinden itu tidak lagi bisa menyerang kami. Sena, maksud saya Ki Sena, akan menggunakan baru dari Langgar Watu Bumi sebagai dodokan. Aku segera sadar. Dengan ini suara kutukan sinden itu tidak akan bisa membunuh warga dengan gema yang dihasilkan. Lakon yang dimainkan akan menuntun warga desa untuk lebih sadar dengan perbuatan mereka pada Nyai Lindri, dan semoga saja bisa membuka mata mereka. Aku, Sena, dan Cahyo saling menatap. Tidak pernah terpikirkan olehku cara semacam ini. Pantas saja banyak desa yang menggunakan acara pentas wayang untuk menaklukkan kutukan. Salah satunya karena di setiap pementasan wayang ada pesan yang disampaikan yang bisa menguatkan iman dan membawa kebaikan bagi penontonnya. Aku semakin kagum dengan ibu. Bude, kok Bude bisa kepikiran rencana berlian seperti itu toh Bude? Ini idenya Mas Bisman, Jul. Ayahnya Danan dulu. Dia sudah pernah mengalahkan Nyai Jiwonto sebelumnya. Ibu yakin kalian lebih hebat darinya. Untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part akhir. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.